Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Alia ingin membahas tentang apa aja sih yang ada di materi 4 ini. Yang kita akan membahas di materi 4 ini adalah langkah-langkah penguatan host hardening. Apa sih host hardening itu? Tahu nggak pengertian dari host hardening ini? Oke, kita akan membacakan tentang pengertian host hardening. Pengertian host hardening adalah prosedur yang meminimalkan ancaman yang datang dengan mengatur konfigurasi dan menonaktifkan aplikasi dan layanan yang tidak diperlukan. Apa sih tujuan dari host hardening ini? Tahu nggak? Tujuannya adalah untuk menghilangkan resiko ancaman yang bisa terjadi pada komputer. Jadi host hardening ini adalah keamanan untuk komputer agar tidak terjadinya atau menghindari dari ancaman sehingga komputer tetap aman. Macam-macam penguatan host hardening ada beberapa. Di antaranya yaitu hardening system atau security policy terbagi menjadi berbagai bidang berdasarkan penggunaannya. Antara lain polis penggunaan komputer, di mana kita tidak boleh meminjamkan akun kepada orang lain, tidak boleh mengambil atau menaruh file dari komputer kantor untuk keperluan pribadi. Yang kedua, ada polis penggunaan instalasi program, di mana tidak boleh menginstal program tanpa seizin staf IT, tidak boleh menginstal program yang ilegal, sehingga dapat merugikan kantor itu. Yang ketiga, ada polis penggunaan internet. Tidak boleh menggunakan internet untuk kegiatan coding, hacking, dan lain-lain. 2. Tidak boleh menggunakan internet untuk mengakses situs-situs yang berpotensi menyebarkan virus. Yang terakhir, ada polis penggunaan email, di mana kita tidak boleh menggunakan email kantor untuk kegiatan medis atau untuk kegiatan pribadi. Yang kedua, ada hardening system atau cryptography. Cryptography adalah ilmu dan seni menyimpan suatu pesan secara aman, bercakup dari enkripsi dan deskripsi, kriptografi sistematik, dan kriptografi asimetrik. Yang ketiga, hardening system firewall. Firewall tersusun dari aturan-aturan yang ditetapkan baik terhadap hardware, software, maupun sistem itu sendiri, dengan tujuannya untuk melindungi komputer dalam jaringan, baik dengan melakukan filterasi, membatasi ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari layanan luar jaringan seperti stateful packet filter. Packet filtering yang dikembangkan sehingga mampu mengingat paket yang diimplementasikan dalam state table. Proses filtering sedang dibanding packet filtering dan proxy basic. 2. Proxy basic. Firewall diletakkan di router atau gateway untuk mengantisipasi serangan dari internet. Firewall diletakkan di router NAT untuk mengantisipasi serangan dari internet. Posisi firewall yang optimal. Filtering di level aplikasi, proses filtering lebih lambat. Yang keempat, hardening system IDS, Intrusion Detection System. IDS akan mendeteksi jenis serangan dari signature atau pattern pada aktivitas jaringan, bahkan dapat melakukan blockade terhadap traffic yang mencurigakan. Pembagian deteksi anomali prosesor, bandwidth memory, dan lain-lain, signature yang disimpan dalam database. Jika ada serangan terdeteksi, maka apa sih hal yang kita lakukan? Hal-hal tersebut adalah yang pertama, ada alert via SMS, email, dan lain-lain. Yang kedua, konfigurasi ulang firewall. 3. Menjalankan program respon terhadap serangan. Yang keempat, ada logging serangan dan event. Dan yang terakhir, kita dapat dengan melakukan jenis-jenis IDS atau network IDS, host IDS.
Backup. Backup dapat diartikan sebagai proses membawa salinan data sebagai cadangan saat terjadi kehilangan atau kerusakan data asli. Manfaat dari backup ini sendiri adalah proses backup diantaranya membalikan kondisi suatu sistem komputer yang mengalami kerusakan atau kehilangan data. Jadi, data tersebut akan mengembalikan suatu file yang tanpa sengaja terhapus atau juga rusak. Atau kita bisa dibilang dengan mencadangkan data. Yang 6 ada hardening system, auditing system. Audit system adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integrasi data, dapat mendorong pencapaian tujuan secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Yang ketujuh ada hardening system, digital forensik, dan penanganan pasca insiden. Digital forensik berkaitan dengan pengecekan koneksi aktif, pengecekan listrik port pasca insiden, pengecekan proses yang aktif pasca insiden, pengecekan log user yang login, pengecekan log sistem, pengecekan log akses service, dan lain-lain.